Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segenap saudara-saudara, ikhwan dan akhwat daripada majelis yang kita banggakan bersama, Majelis Hidayatul Mustafa, utamanya yang sangat kita banggakan dan kita cintai, Abah Edi, Bapak Priyono, serta segenap daripada saudara dan saudari kami daripada Majelis Hidayatul Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqamah, amin. Selalu bisa menjadi majelis wadah daripada untuk kita bersama-sama menumbuhkan, memperkuat, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membina, memupuk, meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita bersama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang begitu besar, begitu agung dan begitu hebat. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus daripada iftitah pembukaan majelis Hidayatul Mustafa setelah sebelumnya kita libur di bulan Ramadan, dan juga dalam rangka haul daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga Al-Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa rahimahumullahu jami'an, di mana ini adalah kenikmatan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di dalam zaman atau masa yang sekarang ini, di mana kita sangat membutuhkan siraman rohani kita, di mana kita sangat membutuhkan daripada majelis yang memupuk keimanan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang bisa menyambungkan rohaniyah kita kepada mereka kaum salihin, sehingga hal yang semacam inilah merupakan benteng terkuat kita untuk menjaga daripada berbagai macam fitnah-fitnah. Karena sesungguhnya di masa-masa yang semacam ini silih berganti fitnah yang bisa melemahkan, mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melemahkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpai di sekeliling kita, baik media cetak dan lain sebagainya di sekitar kita, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran terkadang yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan mungkin mereka orang-orang yang sengaja disusupkan
ke dalam tubuh Islam tujuannya untuk memecah belah, tujuannya untuk meracuni, mengkontaminasi pemikiran-pemikiran kita sehingga melenceng daripada akidah yang diajarkan oleh mereka para as-salafus salih. Maka benteng seseorang yang bisa menjaga itu semua adalah dengan kita menghadiri majlis yang mulia semacam ini, semacam majlis Hidayatul Mustafa, yang tentu saja majlis ini insyaallah dilandasi kumpul bersama, tidak ada lain tujuannya kecuali semata-mata sebagai wadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita memperkokoh kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi yang lain. Oleh karena itu kita hendaklah bersemangat memasang niat kita ketika akan menghadiri majlis yang mulia semacam ini. Karena berapa banyak di dalam majlis yang semacam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi daripada doa-doa hamba-hambanya. Yang hadir bukan hanya manusia saja, bahkan mereka para malaikat Allah ketika melihat majlis yang mulia semacam ini, mereka ikut hadir, mereka ikut mengamini daripada doa-doa yang kita panjatkan bersama. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan yadlubuna majalisan zikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di saatnya bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mencari daripada majlis-majlis zikir. Jika mereka mendapati majlis zikir itu, maka mereka akan singgah, maka mereka akan mampir, maka mereka bersama-sama dengan ahli majlis itu dan mengamini daripada doa-doa mereka yang hadir di dalam majlis tersebut. Tentu saja doa-doa yang diamini oleh para malaikat dekat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka para salafus saleh selalu berwasiat kepada kita untuk selalu senang, untuk selalu dekat, untuk selalu aktif menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Sehingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, berapa banyak di dalam majlis ilmu dan majlis zikir min minanin, daripada karunia-karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak dan begitu berlimpah ruah. Bagaimana tidak sedangkan di dalam majlis ini kita baca dari Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang beliau susun, yang semua doa-doanya bersumber kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga daripada apa yang beliau susun daripada Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini semuanya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang mampu menjaga seseorang daripada berbagai macam fitnah. Doa-doa dan zikir yang mampu menjadi pagar pelindung daripada keimanan kita, mengamankan keimanan kita sampai ditutup usia kita dengan membawa husnul khatimah insyaallah. Sehingga dikatakan qiraatul ratib al-haddad al-mudawamah istiqamah
di dalam membaca Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah sesuatu yang mujarab lihusuli husnil khatimah, sesuatu yang terbukti dan mujarab memberikan seseorang ditutup usianya dengan membawa husnul khatimah, kesudahan dan tutup usia yang baik. Karena sungguh ini adalah cita-cita tertinggi seseorang yang hendaknya dia berusaha untuk memperoleh husnul khatimah. Karena bagaimana tidak, sesungguhnya berbagai macam fitnah bisa melemahkan keimanan kita. Yang kita takutkan adalah keimanan ini hilang di akhir-akhir usia kita. Karena apa? Karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh daripada majlis. Sementara yang kita dengar adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berapa banyak fitnah di akhir zaman ini yang bisa melemahkan keimanan kita, yang mengatakan pendapat ini dan itu, bahkan terkadang dibungkus dengan ucapan-ucapan, slogan-slogan mengatasnamakan kebinekaan atau kebersamaan dan lain sebagainya, menghormati sesama agama, sehingga sampai kebablasan, sampai melewati batas. Yang penting Tuhan kita adalah sama, yang berbeda hanya namanya saja. Ucapan-ucapan yang semacam ini, jargon-jargon yang semacam ini, slogan-slogan yang semacam ini adalah hal yang sangat berbahaya. Bukan hanya hal ini mengenai daripada masalah furuk cabang-cabang agama saja, tidak, tetapi kalimat-kalimat yang semacam ini sudah merambah ranah-ranah ranah akidah. Alangkah bahayanya hal-hal yang semacam ini, apalagi sampai disosialisasikan, apalagi sampai disebarkan, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang awam menganggapnya itu benar, menganggapnya itu sesuatu yang baik, atas nama saling menghormati, atas nama saling kebinekaan. Tidak seperti itu, wahai saudara. Semuanya itu harus ada batasannya masing-masing. Islam sudah menetapkan norma-norma sampai sejauh mana seseorang bisa menghormati orang lain, agama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengwahyukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan, lakum dinukum, bagi kalian silahkan agama kalian bebas, dan bagi kami agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi kita mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain, mencaci maki sesembahan mereka, agar mereka tidak mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal mereka tidak tahu. Wala tasubbul ladina, dan janganlah engkau mencaci maki orang-orang yang menyembah min dunillah, fayasubbullaha adwa bighairi ilm, maka mereka akan membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Oleh karena itu, kesemuanya itu fitnah itu terjadi karena semakin longgarnya kita, semakin jauhnya kita daripada akidah, daripada tuntunan, daripada jalan mereka para salafus saleh, jalan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang terbukti bagaimana keilmuannya, bagaimana ibadahnya. Sebut saja yang kita laksanakan di malam hari ini juga, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dengan segala keterbatasannya, padahal beliau semenjak kecil, di awal usianya, di kala balita, beliau terkena penyakit cacar sehingga demam begitu tinggi, sehingga beliau kehilangan pandangannya, tidak bisa melihat, makfuful basar. Akan tetapi kesungguhannya di dalam ibadah menuntut ilmu, sehingga beliau Allah berikan kepadanya pandangan batin yang luar biasa.
semenjak kecil saja sudah begitu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkeliling di masjid-masjid yang ada di kota Tari yang tidak kurang dari 300 masjid. Beliau sholat di dalam masjid, setiap masjid tersebut sebanyak 2 rakaat. Jika didapati ada satu masjid yang tertutup, maka beliau memanjat untuk bisa masuk, sholat di dalamnya, kemudian beliau keliling di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sebelum berangkat untuk belajar, beliau tidak kurang sholat sebanyak 200 rakaat. Dan Habib Abdullah bin Ali luar biasa, sehingga beliau mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia di akhir zaman. Sebetulnya aku ini daripada minal jinil awal, daripada generasi pertama daripada umat ini. Walakin akharani Allah, akan tetapi Allah mengakhirkan aku sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Aslinya aku ini sebetulnya daripada di zaman sahabat. Maksudnya kenapa? Karena kesungguhannya beliau luar biasa, sehingga beliau mengatakan, wallahi, aku tidak membaca sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian aku ragu ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis ini maudhu, kecuali aku tanyakan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Aku tanya langsung, karena beliau hadir melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, karrat bihi ainun Nabi Muhammad fahuwa lahu min ahsanil aulad. Sesungguhnya mata hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi gembira dengan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Fahuwa lahu, karena bagi beliau, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Abdullah Al-Haddad termasuk min ahsanil aulad, termasuk salah satu keturunan beliau yang terbaik. Luar biasa Habib Abdullah bin Ali. Ibadahnya, kesungguhannya di dalam mencari ilmu, ucapan-ucapannya, qasidah-qasidahnya. Tadi dibaca bagaimana kekafani ilmu Rabbi min su'ali mukhtiar, qasidah-qasidah beliau, keikhlasannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku di dalam mengarang qasidah ini, sesudah aku mengarang qasidah, aku tinggalkan beberapa hari. Kalau selama beberapa hari itu aku masih ingat, tidak ada yang lupa, maka aku baru tulis di dalam kumpulan qasidah beliau Ad-Durrul Mansur. Kalau ada yang aku lupa daripada kalimatnya, maka aku tidak tulis. Aku takut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu. Bagaimana? Kitabnya beliau, kumpulan qasidahnya itu dikenal Ad-Durrul Mansur lidawil afhami wal fuhum. Kitabnya Ad-Durrul Mansur, kitab yang penuh keberkahan. Karena dia meletakkan sir dari rahasia di dalam kitab ini banyak sekali, sehingga mereka para salafus saleh menganjurkan jika hendak bepergian atau haji atau umrah atau bepergian membawa kitab tersebut, supaya di antara hal yang mendatangkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dekat beliau dengan Allah, begitu luar biasa ibadahnya kepada Allah, sehingga beliau mengatakan, laulal ghaflah ma'allaf, laulal ghaflah ma'allaf. Kalau bukan karena aku lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku tidak menyusun kitab-kitab. Jadi ketika beliau lupa, istilahnya lalai, beliau menyusun kitab. Bayangkan, lalainya saja jadi kitab. Kitab beliau ada Saluddin, ada Risalatul Muhammad, dan ada Al-Hikam. Beliau mengatakan laulal ghaflah ma'allaf. Kalau bukan karena waktu itu saya lalai, saya tidak mau tulis kitab. Jadi pas lalai baru ngarang kitab. Luar biasa beliau Habib Abdullah bin Ali. Dan kesemuanya itu beliau raih tidak dengan malas-malasan. Pemberian Allah yang begitu besar yang beliau peroleh tidak dengan santai, tetapi beliau dengan sungguh-sungguh.
Beliau mengatakan, aku tidak mendengar satu orang wali pun, waliyun aw waliyah, seorang wali pun laki atau perempuan, kecuali aku pergi ke tempat tersebut meminta doa kepadanya. Dan dia mengatakan, sesungguhnya apa yang aku peroleh ini bukan karena gembar-gembor dan lain sebagainya, tetapi aku peroleh dengan banyak kisah, merasa rendah hati, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam di kala tahajud. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, ada salah seorang hendak berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan haji atau umrah dan berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang tersebut memiliki keterbatasan dari harta dan lain sebagainya, sehingga dia ingin sekali tetapi tidak bisa berangkat. Sehingga orang tersebut bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau tidak bisa berziarah kepadaku, engkau berziarah kepada kuburnya Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tuqwa indahu sab'ina hajat. Dikabulkan hajat 70 hajat ketika engkau berziarah kepada dia. Itu pada Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat hafizahumullah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya ini hendaklah menjadi acuan bagi kita menghauli Habib Abdullah Al-Haddad dan Al-Habib Mundir, supaya beliau-beliau itu bisa kita jadikan idola, supaya beliau-beliau itu bisa kita contoh, kita teladani sedikit demi sedikit. Gadaman ala gadamin, kata Nabi Abdullah Al-Haddad, gadaman ala gadamin bijiddin auzai, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah engkau meneladani mereka para salafus saleh, selangkah demi selangkah. Bagaimana? Tidak bisa kita mengikuti mereka ketika mengetahui keramat mereka, hal yang Allah berikan kepada mereka daripada sesuatu yang luar biasa, seperti yang Allah berikan kepada mereka para wali Allah sejenak, selangkah bisa ke Mekah dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak bisa. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana istiqomah mereka, ibadah mereka menuntut ilmu. Ini yang bisa kita teladani. Dengan meneladani hal yang semacam itu, nanti yang lain pemberian Allah otomatis akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. La taqulanna qad dhahabat arba'uhu fa kullu man yamshi 'ala darbi wasal. Jangan engkau katakan mereka para salafus saleh atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah pergi, tidak ada lagi. Selalu ada. Ketahuilah, fa kullu man yamshi 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas relnya, cepat atau lambat ia pula akan sampai kepada tujuannya. Yang penting berjalan di rel. Jalan mereka para salafus. Cepat atau lambat seseorang akan jalan. Yang penting jalurnya tepat. Yang penting arahnya benar. Ibarat kereta dari Surabaya ke Pasuruan dan lain sebagainya. Selama jalurnya benar, cepat atau lambat, seseorang akan sampai mula kepada tujuannya. Yang bahaya kan kalau jalurnya keliru, relnya keliru, cepat tapi relnya keliru, tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah majelis ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita meneladani sepak terjang mereka para salafus saleh untuk kita ikuti. Begitu juga yang kedua daripada Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, maksud daripada majelis Rasulullah